Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gros Digital, garis miring Gros kembali mengudara. Semenjak COVID-19 semakin gencar, narasumber satu ini yang dikenal sebagai akademisi dan juga praktisi hukum, sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun Bang kita wawancara ketemu. Tahun lah. Setahunan jarang ketemu karena kesibukan beliau yang sangat super sibuk mengurusi akademisinya, karena ngajar di MH ya Bang ya? Iya, saya di Magister. Di Magister juga. Nah, siapa dia? Pemirsa sudah tahu lah. Dr. Agus Rahman SH SP1. Dia juga praktisi hukum di Kota Bogor Bang ya? Iya, Kota Bogor. Kota Bogor, mengajar di beberapa kampus dan aktif di beberapa organisasi, baik organisasi profesi, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan organisasi lain. Nah, Bang Agus ini juga termasuk anggota IPAT Jawa Barat. Nah, sekarang sedikit Bang kita flashback ke belakang Bang. Sebelum aku masuk ke tahun 2022 ya, yang tanda petik di Jawa Barat itu ada sebuah fenomena atau peristiwa yang mungkin tidak akan menjadi catatan sejarah. Tapi kalau melihat 2021 dari kacamata Kang Agus, organisasi secara umum ini maupun IPAT seperti apa sih? Iya, fenomenanya memang sekarang ya, fenomenanya itu kelihatannya pemilih itu sudah terbelah jauh dari 2021 sebelum pemilihan itu dilaksanakan. Ya, sudah terbelah karena sudah sepertinya dikondisikan ya. Yang satu A, yang satu B, itu memang sudah terbelah. Kalau dulu kita di tahun 2000-an, 2005, 2006 gitu kan. Sampai 2010 lah ya. Nah, ketika saya pertama-tama diangkat jadi notaris, itu tidak terlalu ya, memang ada kampanye-kampanye, tapi tidak terlalu seperti sekarang. Kalau dulu masih bisa lah pada saatnya kita langsung memilih secara hati nurani. Kalau sekarang ini sudah terkondisikan seperti itu, walaupun mungkin masih ada orang-orang yang masih punya idealis untuk memilih sesuai hati nurani. Nah itu kondisinya di 2021. Tapi kan memang baik ini maupun IPAT kan seperti itu belakangan ini terjadi. Bahkan iya, memang begitu. Fenomenanya di 2021 bukan hanya ini. Itu berarti ada sebuah di IPAT kan sampai terjadi sampai gugat-menggugat. Oh iya dulu ya. Iya kan di tingkat nasional sampai gugat-menggugat kan. Ya memang dulu juga ada gugat-menggugat, tapi kelihatannya sekarang lebih serem gitu. Seremnya gimana? Bukannya ini berarti adanya sebuah peningkatan dalam dinamika berorganisasi? Betul, fenomenanya postmodern kali ya. Jadi pasca modern ini sepertinya sekarang kelihatannya jadi hal-hal yang dulu mungkin tidak mungkin terungkap, sekarang tidak mungkin dilakukan. Nah, sekarang bisa aja dilakukan secara terang-terangan. Nah itu. Jadi bahasa-bahasanya pun sekarang karena mungkin ada media, medsos ya. Medsos mungkin lebih seru lah daripada dulu. Kalau dulu kan bahasanya masih bahasa ya. Kan dulu nggak ada medsos Bang. Zaman Abang tahun 2005 apa udah ada WA? Bahasanya juga bahasa. Kalaupun di konferensi atau di kongres itu kan bahasanya masih tidak terlalu banyak teriak kan gitu yang tanda petik yang masih santun, masih ada lah gitu. Tapi kan sekarang mulai mungkin ini ada pengaruh zaman juga ya, pengaruh zaman betul teknologi postmodern itu yang dikatakan semuanya lebih apa ya, carut marut gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau ngeliat medsos ini kan apapun yang terjadi saat ini bisa saat ini juga diketahui oleh seluruh anggota dimanapun, karena lewat medsos jadi lewat foto, lewat video dan sebagainya kan medsos ini bukan hanya informasi sekarang tapi di dalamnya memberikan emosi pun dimedsoskan, bukan informasi. Kalau dulu kan
pers itu Ya. memberikan informasi, kadang-kadang dia punya etika-etika Ya, yang bahasanya yang baik-baik betul, ya. betul. Itu. Tapi kalau medsos itu mungkin sudah kelewatan lah. Jadi emosi pun ya seperti saya atau orang lain curhat misalnya. Oh, curhat Itu kan dong. lebih emosi ya, misalkan waduh aku putus hari ini. Padahal ilmu mengungkapkan perasaan ya. Bukan perasaan, bukan informasi lagi. Kalau dulu pers itu kan lebih Ya, orientasinya ini bedanya memberikan gini. informasi yang baik. Bedanya gini bang, kalau dari aku kan orang jurnalis ya. Bedanya medsos dengan media massa. Kalau medsos itu kan masyarakat umum pun bisa, Iya, siapapun boleh. siapapun bisa jadi wartawan. Iya, bisa jadi Iya. wartawan dadakan. Nah, Main asal informasi aja. dan Ini mereka tidak pernah pendidikan, jadi iya, apapun dimasukin. Bisa nggak asal peduli, dengan si A, si masukin. A, asal dengan si B, si B. Nah, kalau dari kacamata itu di 2021 itu masuk termasuk pelanggaran kode etik nggak kalau hal seperti itu kalau dari kacamata kamu? Kalau di sudut etika jelas ya. Etika estetika ya. Bahasa-bahasa yang seperti itu tentu kan tidak bisa ya ditolerir. Mungkin itu bisa juga digugat di ITE kan, undang-undang ITE itu. Tapi selama tidak ada yang melapor nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah kan. Kalau misalkan saya sakit hati atau apa, dibilangin apa, kalau saya melapor kan jadi masalah. Betul. Tapi kalau tidak melapor ya. Itu kan yang ngecengin. Tapi kalau di Facebook itu sudah kadang-kadang ada warning. Oh, ada Facebooknya ya. Misalkan ada nih contoh teman saya memaki-maki mungkin mantan istri atau mantan pacarnya di Facebook dengan bahasa-bahasa yang tanda petik kasar lah. kasar lah ya. Itu Facebook mewarning. Oh, dari pihak Facebooknya sendiri mewarning. Tapi kalau WA mana bisa atau grup. Iya sih. Kan paling adminnya, tapi berantem di WA kan sering terjadi. Ya, WAG. Iya, WAG ya. Grup misalkan grup alumni SMA, grup alumni SMP, kan itu sering terjadi juga pertengkaran. Tapi kan Bang di tahun 2021 juga kan banyak peristiwa yang artian bukan hanya di ini dan IPAT ya mengalami hal tersebut di semua organisasi pun sama. Bahkan kalau tidak salah dalam beberapa kejadian yang pernah saya baca, lihat, tonton di media pun dari Mood TV atau dari teman-teman media di lapangan. Contoh kayak Pradi kan melakukan kongres di saat pandemi, yaitu secara hybrid. Kongresnya secara hybrid dalam artian memilihnya yang hadir itu e-vote. Sama dengan kayak yang tidak hadir di Zoom. Nah, kalau tidak salah saya baca di beberapa pemilihan itu, e-vote ini hanya mengganti kertas menjadi digital. Sebetulnya nyoblos juga. Betul. Ya seperti kemarin di IPAT itu kan nyoblos juga, manual juga, cuman kalau dulu kan di kertas. Ini di elektronik sama betul. aja. Nah, memang di situ pas saya coba baca lebih dalam ke bawah, memang perbedaan e-vote pemilihan nyoblos dengan digital dan kertas itu plus minusnya ada. Kalau di e-vote itu kan waktu lebih cepat tanpa perlu dihitung dulu kertas suaranya. Harus disesuaikan dengan jumlah peserta. Nanti sesuai jumlah peserta yang sah berapa. Tapi persoalannya disitulah orang yang. Nah, nanti Bang, sabar. Nanti kita akan masuk ke situ. Ini seru nih. Ini oke, Grossever ini akan kita dikit diskusikan dengan Kang Bro. Aku manggilnya Kang Bro Agus. Nanti kita akan situ gambaran ngasih gambaran bahwa e-vote itu sebetulnya kertas yang didigitalisasi hanya untuk mempercepat waktu. Kalau di kertas kita harus berhitung, jumlah suara harus sesuai dengan yang dicetak. Ini dicetak peserta 1.800, peserta suara 2.000 misalnya. Kan harus dihitung dulu, benar nggak 2.000? Sisanya harus dilaporkan, dibuatkan berita acara. Kertas yang digunakan dihitung lagi. Berapa kertas suara yang terpakai? Yang tidak terpakai dalam artian yang dipilih atau yang tidak sah dan sebagainya harus dihitung. Kan gitu. Sehingga nanti jelas kertas itu lari kemana, tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan, kan seperti itu butuh waktu buat perhitungan suara untuk sampai ke nyoblosnya ada beberapa proses. Kalau di e-vote itu kan tinggal dipanggil coblos masuk seperti itu yang aku baca di pemilihan Kongres Pradi kemarin maka pakai e-vote. Nah, Bang, kalau melihat fenomena seperti ini dengan perkembangan digital yang sangat besar, bahkan dulu kita nggak kenal namanya Zoom.
pandemi memaksa siapapun, organisasi manapun harus mengikuti perkembangan digital, teknologi. Akhirnya seminar-seminar waktu pandemi kan lewat Zoom. Nah, kalau melihat fenomena itu di 2021 dari kacamata Kang Agus, plus minusnya apa? Iya, kalau secara secara modern ya memang IPO, tapi cuman kan e-voting itu kan menjadi tren ya. Bahkan saya lihat, tapi beda ya, kalau pemilihan presiden kemarin itu KPU itu tetap manual kan. Ya. Informasinya aja yang di online kan ya. Hasil pemilihannya. Hasilnya, informasinya yang diberikan. Tapi kan belum pandemi Bang, waktu presiden Bang. Iya, belum pandemi. Belum pandemi, kita masih bisa ke TPU. Iya, sebenarnya banyak TPU yang juga nggak terlalu penuh lah. Kalau pengalaman di tempat saya itu TPU-nya nggak terlalu penuh. Jadi karena datangnya nggak bersamaan. Misalnya mulai jam 8 sampai jam 12 atau jam 2. Ya orang datang bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Lewat tes itu masih penuh, dia nunggu, pulang lagi ke rumahnya. Kan butuh waktu berarti. Iya butuh waktu. Memang waktu itu bagaimanapun e-voting juga harus butuh waktu kan, walaupun mungkin waktunya lebih sedikit. Cuman kan yang dipersoalkan teman-teman yang sedang berkonferensi kemarin itu kan persoalannya sebenarnya bisa diatasi kalau seandainya pertama-tama ya vendor itu ditender. Oke. Masing-masing calon atau kandidat mengajukan, saya punya vendor ini bagus, saya punya vendor, ayo ditender, mana yang lebih bagus. Kemudian dalam verifikasi vendor itu jelas harus dilihat apakah dia sebuah perusahaan, apa sudah punya legalisasi atau perorangan. Nah, harusnya kan PT, ya sebuah badan hukum lah. Vendor itu minimal CV lah ya. Harus badan hukum. Nah, udah punya sertifikat ISO. Kemudian sistemnya harus disamakan persepsinya, apakah merah putih, putih merah, atau jangan merah putih, putih merah, bingung, muter-muter, kadang-kadang merah, kadang-kadang putih, tergantung. Misalkan kalau saya lebih setuju disatukan aja, misalkan A merah, B putih misalkan, biru, terus aja. Grafiknya aja ya. Jangan ketika A itu yang grafiknya lebih tinggi, pindah. B pindah jadi akhirnya gitu. Jadi orang-orang membuat confuse. Jadi posisinya kalau mau di kanan. Nah itu sistem itu harus disepakati dulu oleh kedua tim. Ya, masing-masing tim harus punya. Berarti sebelum pelaksanaan. Iya, harus dua pelaksanaan kan ini. Berarti misalnya gini, maksud Kang Agus, pelaksanaan misalnya tanggal 4 misalnya ya. Berarti sebelum tanggal 4 itu udah sosialisasi dong berarti. Iya, udah sosialisasi minimal perwakilan Pemda yang ikut ya. Terus kemudian kan sekarang medsos bisa, panitia bisa mensosialisasikan. Ya, bahwa inilah yang akan dilakukan, modelnya seperti ini. Kalau kita sepakati voting, kalau tidak sepakati voting, modelnya seperti, atau kalau mau misalnya kayak pemilihan presiden manual tapi informasinya lebih siap di Pemda gitu. Itu harus disosialisasikan. Berarti saya terus terang aja kemarin confused. Putih, biru, merah, biru gitu. Birunya pindah-pindah gitu ya. Nah, itu maksudnya kalau boleh secara, kalau saya ditambah lagi pesertanya umur berumur. Kalau usia di atas 50 kan confused. Yang biru sebelah kiri sebelah kanan sih. Ditambah wartawannya juga. Enak aja. Aku hanya menampilkan gambar. Kan gitu. Ketika dia pindah sendiri, bukan dari media yang pindah, memang dari sistemnya pindah. Nah, ini kan sebagai pembelajaran lah Bang ya. Apa sih yang perlu selain tadi misalnya nih terlepas dari e-vote atau manual ya, ketika melakukan sebuah pemilihan, baik Pengda, Pengwil, ataupun PP, mau Konverda, Konverwil, atau Kongres, apa sih yang perlu diperhatikan di tahun 2022 ini? Kan ini tahun 2022 juga akan terjadi ajang juga nih nanti nih, ajang nasional. Saya kembalikan
langsung, umum, bebas dan rahasia. Gitu ya. Kemudian money politik itu juga cobalah dikurangi lah, minimal kalau tidak bisa dikurangi gitu. Dan memang panitia harus membuat suatu sistem di mana money politik itu atau money fasilitas itu memang dikurangi atau ditiadakan gitu. Itu baru nanti akan timbul satu kompetisi yang sehat. Selama ini terus kompetisinya tidak akan sehat. Oh. Karena akan banyak masalah, karena misalkan untuk tim A atau tim B kan sudah terlalu banyak keluar materi, misalkan terus kalah, itu akan sakit hatinya beda. Kalau kita sama sekali tidak mengeluarkan apa. Ya keluar tapi tidak seberapa. Tidak seberapa, ya kan? Jadi kalahnya juga legowo. Tapi kalau begini kan memang agak sulit. Masing-masing mempunyai event organizer, bisa untuk mengatur semuanya. Itu saya bilang back to basic aja, back to normal. Itu jadi kalau mau langsung umum, bebas dan rahasia. Nah, yang jadi kampanyenya dibikin oleh panitia sedemikian rupa sehingga tegas terhadap orang yang ketahuan melakukan satu. Apa hal ini yang perlu dituangkan secara tersurat di anggaran dasar anggaran rumah tangga? Kalau menurut saya. Kalau selama ini kan kalau tidak salah ya, kalau nggak salah saya baca, mohon koreksi baik Rosever maupun Kang Agus, itu tidak dijelaskan mengenai pemilihan itu harus pakai kertas, tidak, harus pakai digital, tidak, hanya kalau tidak salah bahasanya luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Hanya sebatas itu, baik konverda, konverwil maupun kongres. Nah, ini dari pengalaman itu, kan sekarang kita selalu berdebat malah mungkin sampai ya kayak kemarin ya. Kayak kemarin itu mungkin ya, sampai berkeringat tuh mungkin hampir berdarah. Itu mic udah kok basah itu. Micnya udah basah. Nah, jadi sekarang begitu. Jadi kalau menurut saya, oke lah misalkan cantumkan dulu di dalam anggaran dasar yang jelas. Kalau tidak manual, pilihannya adalah e-vote dengan persetujuan atau jelas detail aturannya jelas detail ya kan, mana mau di voting, mana yang mau dipakai atau tidak. Nah kemudian aturan mainnya jelas. Kalau saya katakan tadi, yaitu vendor itu diverifikasi dengan cara tender. Oh berarti di anggaran dasarnya dituangkan secara kalau tersurat. Misalnya di anggaran rumah tangga pemilihan itu anggaran dasar boleh menggunakan manual atau e-vote. Nah di anggaran rumah tangga dirinci detailnya, prosedurnya seperti apa. Seperti itu. Misalkan harus ada tender. Kalau manual seperti apa? Kalau e-vote seperti apa? E-vote, tender dulu. Masing-masing pihak nih calon atau panitia mencari 2 atau 3 vendor. Tender mana yang lebih baik verifikasi. Tapi gini Pak, pertanyaannya gini. Selama manual atau e-vote tidak diatur, tidak dipertegas ya di anggaran dasar, ketika terjadi pemilihan menggunakan manual atau e-vote sah tidak? Melanggar anggaran dasar tidak? Ya kan di dalam anggaran dasarnya dijelaskan bahwa itu akan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya kan? Tapi kalau di dalam anggaran dasarnya tidak dicantumkan secara manual atau secara itu akan terjadi perdebatan terus. Berarti maksudnya pertanyaan gini, itu kan tidak dijelaskan apakah manual atau digital. Ya kan gitu. Gambarkan bahasanya bahasa umum lah ya. Langsung pemilihan ketua pengurus daerah, pengurus di wilayah, ketua umum dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kan seperti itu. Ya aturan yang berlaku itu yang ada di dalam aturan itu. Ya kalau di anggaran rumah tangga, kalau misalkan di dalam anggaran rumah tangganya tidak ada diatur di voting, ya jangan. Ya kalau kan memang tidak diatur di voting, tidak disebutkan, manual pun tidak disebutkan, hanya ada satu suara, satu orang satu suara. Itu gimana? Apakah itu melanggar ketika dilakukan secara voting? Apakah itu melanggar anggaran dasar rumah tangga? Tidak menurut Kang Menurut saya melanggar. Kenapa? Ya karena
di sana tidak ada untuk e-voting, kan menurut kebiasaan dulu, tadi kebiasaan kita kan selalu manual. Kalau melihat kondisi seperti saat ini, Ya, terus seperti ini kan harus diserahkan ke floor. hmm, Iya, floornya gimana? Apa kemarin ada satu kesepakatan ada. misalkan? Kalau nggak salah ada akhirnya kan karena berdebat-debat akhirnya sepakat setelah e-vote tapi dengan catatan ada persyaratan yaitu IT-nya dari masing-masing kandidat diberikan akses kan gitu kalau nggak salah. Kesepakatannya ada, bahkan sampai ada kok di gambar itu di baik foto atau video itu IT itu maju ke presidium. Begini ya. Persoalannya karena ada ketidakpercayaan Hmm. terhadap vendor ini. Hmm. Karena dianggap vendor ini bisa memainkan. Ya kan? Makanya saya sarankan tadi, vendor ini ditender. Di awal. Jangan ditunjuk. Di awal ya. Karena saya suka Mahfud, ya tunjuk Mahfud gitu loh. Jangan, jadi ditender. Berarti itu harusnya dilakukan sebelum Iya, hari untuk ke depan, Jangan. conference ke depan atau kongres ke depan apapun namanya, itu harus begitu. Kalau memang kita mau menggunakan e-vote, kemudian disepakati sistemnya, termasuk sistemnya kan di situ ada ya, kalau namanya yang manual, yang apakah misalkan sistemnya bisa dari rumah, dari kamar hotel. Nah, itu harus disepakati semua. Kalau nanti dicantumkan di dalam anggaran rumah tangga atau masuk juga di dalam. Berarti kalau manual pun harus disepakati juga di awal dong. Misalnya warnanya apa kertasnya, iya, ya kan bentuknya seperti iya, apa. Iyalah. Jadi kan masing-masing kandidat bisa tahu kalau seandainya manual kertasnya ketebalannya berapa gram, jenisnya apa, sehingga tahu oh ini yang asli ada yang tidak. Sehingga kalau ada digandakan ketahuan kan perbedaannya. Makanya semuanya kan harus transparan. Betul. Jadi kalau menurut saya dari awal memang harus tender dulu nih. Vendor ini ada berapa? Memenuhi syarat nggak? Diverifikasi nih vendor ini. Karena kalau saya ngobrol dengan orang IT, karena kebetulan saya itu orang IT, jadi harus legalitas dia jadi vendor itu kan harus ada, kalau nggak salah dia bilang apa, ISO atau dari departemen, atau dari departemen kehakiman atau dari lembaga lain yang memang orang ini badan usaha ini atau. Berarti bisa dong. Dalam artian gini, bisa nggak Kang Agus ketika dia menggunakan manual itu dia pakai percetakannya harus disepakati dulu percetakan yang dipakai untuk mencetak yang banyak ini. Kalau itu. Sehingga bentuk kertas hasil cetakannya masing-masing kandidat tahu seperti apa. Harus, karena sekarang ini kan orang saling curiga. Kenapa mereka sekarang kelompoknya kemarin itu si X misalnya, ini karena mereka curiga terhadap vendor yang bisa bermain. Kalau menurut saya lebih curiganya kepada vendor, karena disitulah mainnya menurut mereka. Makanya vendornya yang harus netral, harus bersih, clean gitu loh. Ya, paham. Pertama satu-satunya adalah tender, kedua verifikasi. Yang memverifikasi bukan hanya dari panitia, kemudian panitianya harus ad hoc. Ad hoc. Iya, kemudian kayak KPU gitu ya. Jadi dia tidak bertanggung jawab kepada ketua umum. Nah, berarti isinya KPU itu kan bisa dari semua pihak loh. Iya, kan KPU itu kan terdiri dari orang luar gitu maksudnya? Ya, orang yang maksudnya bukan eksekutif, bukan pengurus. Ya begini, kalau bukan pengurus tapi masih dari anggota notar PPT kan masih punya hak suara. Dia punya hak suara cuma kan bukan pengurus. Artinya kalau KPU itu kan bukan kabinet, maksudnya gitu. Tapi dia punya hak suara memilih presiden. Nanti itu kan cara pemilihannya seperti apa, supaya lebih netral. Karena ini kan kecurigaannya timbulnya karena dimulainya dari awalnya dari situ. Yang memilih panitia adalah ketua umum, di mana ketua umum sebagai kompetitor itu mulai. Jadi dianggap panitia kan tidak akan netral.
Kemudian yang kedua, vendor. Posisinya di vendor. Vendor ini dianggap tidak netral karena ditunjuk, bukan di tender. Iya. Yang memverifikasi harusnya dua belah pihak. Menarik Iya, juga. tidak seperti itu. Tapi ini menarik Bang, menarik gini. Untuk di tahun 2022 ke depan ini kan akan ada kontestasi yang jauh lebih besar nasional. Tapi ada yang menarik yang tadi saya garis bawahi, mau manual mau e-vote harus dilakukan Karena di situ persoalannya sebenarnya. yang sering terjadi ya. Di situ persoalannya di situ. Seandainya manual, percetakannya harus di tender. Sampai ke pengadilan, sampai macam-macam ke pengadilan dan Tapi menarik Bang, sebagainya. kalau Di situ sebenarnya. tapi menarik gini, kalau memang secara manual pun bisa ditenderkan, percetakannya tender, sehingga disepakati si masing-masing kandidat tahu percetakannya si A, berarti apapun hasilnya si A. Ketika muncul kertas yang berbeda, bukan produk A, berarti itu palsu. Iya. Lebih gampang seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kan disitulah orang sampai mau berantem, orang mau sampai teriak-teriak dan lain sebagainya, itu kan persoalannya di situ. Berarti bisa mengurangi adanya kertas siluman dong ya. Iya. Kalau dengan adanya percetakan di tender, vendor di tender, Itu nanti bisa diaudit. Jadi nanti kalau masih tetap seperti itu, ada audit. Auditnya siapa yang mengaudit? Harus ada saja. menarik. Berarti kalau aku balik lagi nih, kalau seandainya pakai kertas Iya. secara manual, Iya. berarti percetakannya di tender, disepakati, sehingga hasil percetakannya pun masing-masing kandidat tahu bentuknya seperti apa, jenis kertasnya apa. Nah, ketika nanti muncul kertas, baik dari semua pihak ketahuan, oh ini palsu nih. Karena apa? Pasti akan berbeda. Produk dari sebuah percetakan AB pasti akan berbeda, walaupun presentasi penggunaan warnanya sama. Tapi kan ketika hasil akhirnya ya sama lah, kayak aku punya majalah kualitasnya A, tapi kertasnya pakai gini, ya, majalah ini pun sama nih, belum tentu hasilnya sama. Kalau vendor pun sama, gitu ya, di tender. Dan berarti itu harus dituangkan juga nggak Bang? Berarti harus ada perubahan dong anggaran dasar rumah tangga di 2022. Kan zaman sudah berubah, anggaran dasar juga harus berubah dong. Berarti untuk ini dan IPAT harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan karena di situ letak persoalannya. Letak persoalannya itu di situ. Orang itu nggak percaya pada vendor. Yang sering terjadi di setiap pemilihan ya. Setiap pemilihan orang tidak percaya kepada panitia. Itu yang dibenahi panitia dan vendor. Yang harus dibenahi, dibentuk satu sistem yang memungkinkan keadilan ditegakkan. Berarti kalau misalnya panitianya bukan dari pengurus, berarti harus diatur di ART juga dok? Iya, diatur aja bagaimana mekanismenya. Apakah ada MKN yang ikut terlibat di sana, kemudian dirapatkan antara MKN dan pengurus, kemudian sama daerah-daerah. Mungkin sama aja pakai IO dong bang? Berarti sama aja kayak orang. Iya, tapi bukan orang luar maksudnya. Oh. Yang dianggap dapat bersifat netral, bertindak dan berbicara netral gitu loh. Yang harus disumpah mereka bahwa mereka tidak akan berpihak sebagai panitia. Sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana. Itu harus disumpah dulu. Baik mau percetakan ke, mau vendor ke, mau tim panitia pelaksana ke. Ya, tim pelaksana bahwa mereka disumpah bahwa mereka tidak akan Nah, harapan abang di tahun 2022 ke depan setelah melihat perkembangan di 2021 dan sedikit peristiwa ya sebagai sejarah dan pembelajaran khususnya di Jawa Barat, kedepannya tahun 2022 apa yang perlu dibenahi oleh organisasi baik ini Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Ya, kita benahilah diri sendiri dulu. Oh, introspeksi. Introspeksi ke dalam diri kita sudah berbuat amanah enggak? Kita sudah benar nggak rule of game nggak? Ya kan? Kalau kita sudah mengetahui itu, ya kita langsung
kita laksanakan pelan-pelan di organisasi. Ya, mulai dari pengurus, mungkin dari panitia itu. Saya udah bilang, kecurigaan itu kan terjadi. Karena kalau buat saya sebaiknya kalau jadi ketua yang mau maju lagi, itu ketuanya mundur dulu. Oh. Mundur Tapi itu dulu. diatur nggak sih Bang di anggaran dasar rumah tangga? Ya diaturlah nanti. Oke. Mundur dulu, jadi sehingga netralitasnya kelihatan. Kemudian dibentuklah panitia ad hoc. Siapa yang membentuk panitia ad hoc? Itu bisa dari orang, bisa pengurus sama-sama Pemda, perwakilan. Sehingga kecurigaan itu kemudian sedikit Bisa terkikis ya. terkikis. Kemudian itu tadi tender, apapun manual atau Apa mau effort. pakai import, tender, Hmm. semua dilibatkan. Ya. Para pihak dilibatkan. Kemudian verifikasi, jelas orang yang harus memverifikasi adalah yang ahli, sewa konsultan. Apakah tidak akan memakan banyak biaya? Belum tentu dengan tender ada orang yang akan mengatakan saya 5 juta, saya 3 juta, saya 4 juta. Tapi nggak ada yang mengatakan saya free. Nah itu yang cari yang murah dan rapi, Murah dan berkualitas. murah dan berkualitas. Nah dulu, kayaknya menarik nih. Beli mobil murah dan berkualitas. Di mana Bang? Demokrasi itu memang mahal. Demokrasi itu memang mahal. Jadi kita sudah kalau misalnya demokrasi kita bersiap dengan biaya. Berarti terlepas dari itu semua, kalau melihat perkembangan di 2021 tentang berorganisasi, berarti anggota sudah mulai care dong dengan organisasi, peduli dong. Cuma karena ini dipaksa atau memang dari hati nurani kan itu. Hmm. Karena itu dengan diiming-imingi atau memang dengan hati nurani. Dia ingin bergabung. Kita harus tanya dulu, karena memang ada, tapi karena itu diiming-imingi diberikan fasilitas atau memang datangnya dari hati nurani. Oh, saya ingin mengabdi, oh saya ingin berbuat sesuatu. Kalau masih datangnya karena diiming-imingi, maka akan terjadilah seperti yang terjadi ketika ada kadrun dan apa tuh? Kadrun. Itu bahasa medsos tuh. Aku lupa apa bahasa kadrun. Jadi dua itu, ada cebong, ada kadrun. Itu akan Kampret. kampret. Itu akan selalu seperti itu. Akan selalu. Kita introspeksi aja ke dalam diri kita. Apakah kita sudah baik? Kalaupun kita punya pilihan, ya boleh. Semua orang tidak Ya, harus punya pilihan, harus. Tapi apakah pilihan itu ditentukan oleh hati nurani atau oleh hal-hal yang ketika seseorang sudah oke lah, perjalanan kan seperti itu lah. Nah, berarti kan mesti banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh organisasi, baik di anggaran dasar maupun harus ada upgrade lah ya. Ada upgrade di anggaran dasar, upgrade di anggaran rumah tangga, upgrade di kode etik. Nah, terlepas dari itu, ketika sudah terpilih, apa yang harus dilakukan oleh anggota? Kalau saya sih ya sudahlah, kalau memang tidak ada persoalan lagi ya sudah, ya mau tidak mau. Tapi kalau misalkan ada ditemukan persoalan-persoalan hukum ya silakan, itu kan harus diselesaikan. Kalau tidak ada ya sudah, tergabung lagi aja. Karena kan satu rumah Bang ya. Yang kita kan satu rumah. Tapi kalau memang ada ditemukan, kita jangan ragu. Kalau ada bukti ya. Tapi harus ada bukti. Jangan cuma katanya kan. Repot, hakim yang bingung, kata siapa, kata sono, kagak kelar. Kalau saya gitu lah. Tapi kan minimal ada 2 alat bukti dulu dong untuk mengajukan. Tapi kalau memang tidak ada, kita gabung lagi lah bersama. Yang menang jangan merasa Jumawa. Masih ada hari esok. Matahari masih terbit Bang. Matahari masih terbit. Besok, sekarang kita kalah, mungkin besok 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Betul. Pengalamannya juga kita dulu kan pernah kalah. Iya, di Surabaya. Kan? Tapi kemudian menang. Betul, di Palembang. Ya.
Jadi jangan Berarti kekalahan menjadikan pelajaran untuk lebih baik ya. jangan kekalahan itu menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Bahkan berbuat negatif. tapi bener nggak Bang kalau kekalahan itu bisa memecah belah? Oh, tergantung hatinya. Makanya tergantung hatinya. Kalau memang kita hatinya cukup wisdom, cukup baik ya. Kenapa kan di dalam satu kompetisi kan pasti ada yang kalah dan yang Ya menang. iyalah, kalau menang semua, Ya nggak mungkin. kalah semua ya nggak mungkin juga. Iya, menang semua, kalah semua ya nggak mungkin. Ya Pasti istilah ada pemenangnya. pasti Itu ada. Bahkan pada perkara di pengadilan pun ada pasti menang ada yang kalah. menang dan ada yang kalah. Betul. Minimal yang menang yang kalah harus legowo. Yang Yang menang jangan jumawa. Yang menang jangan jumawa. Iya, ayo dirangkul. Berarti yang menang Tapi kalau ada merangkul. menjalan persoalan, Sampaikan, selesaikan. sampaikan ya. Sampaikan. Setuju, setuju. Berarti dalam artian kalau sampai ada dalam anggota sampai tidak tegur-teguran itu gimana Bang? Nggak boleh lah. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Satu kereta, satu kereta Itu duduk bareng. namanya apa tuh? Apa ya namanya? Jadi seperti orang bodoh gitu loh. Bahkan sampai ada gini, ini informasi Gros terima dari beberapa teman, Bang saya dikeluarin dari grup gara-gara berbeda dan dia menang, kita kalah, yang kalah dibuang-buangin. Itu gimana Bang kalau sikap seperti itu? Mungkin satu saat Ibu Eti dengan Mbak Osip, Osip bisa berangkulan lagi. siapa tahu dia Mbak Eti jadi sekretaris umumnya. Iya. Kemungkinan kan Mbak Eti bisa 3 tahun ke depan kan masih panjang. Masih panjang masa Kecuali Bang Agus ya, Nah, 2 tahun lagi. kecuali orang yang mau pensiun. Kecuali Bang Agus 2 tahun lagi. 2 tahun lagi Bang ya? Bener ya? Iya, kalau panjang jadi 4 tahun. Ya iyalah. Berarti kan kalau memperpanjang itu kan berarti untuk menyelesaikan pekerjaan aja kan ya? Iya, saya bekerja. Berarti ini nanti pengajuan berapa lama sih bisa Bang untuk pengajuan perpanjangan gitu prosesnya? 6 bulan kalau masalah. 6 bulan ya? Di departemen. 6 bulan Di sebelumnya. Kumham atau di ATR ya? Kalau di ATR, saya belum tahu ya. Sekitar 6 bulan juga kali sama. Dalam artian kan perpanjangan itu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik notaris maupun PPAT kan? Iya. Jadi nggak punya utang gitu ya? Selesai Iya, masih utang nggak banyak. bukan utang kerjaan, pensiun? Iya, utang kerjaan. Tapi biasanya menurut pengalaman utangnya terus ada. Oh, itu mah beda, utang yang lain, itu mah. Ya, closing statement dari hasil pembicaraan kita sore ini, bincang santai ini, apa yang perlu dipetik oleh organisasi di tahun 2021 dan apa yang perlu dikembangkan di tahun 2022? Perbaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, kemudian mari kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, ya, kalau kita di tahun-tahun yang akan datang berkonferensi dengan baik, ya, apapun, daerah, di kongres, konferwil, konferda, ya, itu harus berintrospeksi ke dalam diri. Apakah kita sudah benar? Apakah hal yang tidak etis? Kan kita kan etika, moral, hukum itu sudah terpenuhi. Etikanya apakah hal yang begitu etis atau tidak? Dan itu mari kita introspeksi. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Kalau saya atau kita masih belum, yang berarti kita juga harus memperbaiki. Istilahnya aturan dibuat bukan untuk dilanggar kan? Nah, iya. Misalnya saya juga belum baik, ya saya perbaiki diri, ada saya berbuat baik. Itu aja. Di 2022 melihat organisasi ke depan apa? Ya itu tadi. Selain itu? Ya selain itu nggak ada. Hal-hal lain dari bidang lain? Tapi ini ada gejala ya. Ada gejala kalau saya lihat begini terus tidak selesai. Nah, itu saya lihat nanti di ini kan bentar lagi ada. Ya, di 2022 betul. Pokoknya jangan sampai kita menjadi banyak organisasi lah. Nanti ada apa jangan.
Karena gejala-gejala ini mulai kelihatan, karena orang mungkin tidak puas, ya. Sehingga Ya repot bang, kalau nggak puas di INI bikin organisasi notaris, nggak puas di IPAT bikin organisasi PPAT. itu makanya jangan sampai ke sana, makanya bikinlah suasana yang sejuk, damai, ya, demokratis. Itu kita juga. Nah, kalau di tahun 2022, sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi yang akan bertarung nanti di 2022 nih, khususnya di notaris? Hmm. 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 Nah, terakhir Pak, ini kan belakangan ini warna merah dan hijau ini susah nyampur nih, susah nyampur, susah deket-deket. Bisa ada yang ganjalan apa? Kalau ganjalan hukum, ya selesaikan dulu. Ya, kalau tidak ya sudahlah. Tapi kan kalau kayak dulu kan kayak di kota Bogor, Kabupaten Bogor misalnya contoh ya, antara merah dan biru kan sering bareng, kegiatan bareng, sono bareng, buka puasa bareng. Tapi belakangan ini kan ngeliat yang besar ini kan kayaknya agak sulit untuk berdampingan. Itu Tanggapannya? makanya harus ada kebesaran hati dari masing-masing kita. Hmm. Ini introspeksi diri aja. Oh. Apakah kita sudah baik? Apakah belum ya? Tapi perlu nggak sosok yang bisa mempersatukan Perlu. merah dan hijau ini? Perlu. Karena kan kalau Rose perhatikan kan ini kan kayak abang pasti warna merah dan hijau. Nggak mungkin hijau doang. Karena di plang namanya ada merah dan hijau juga. Kan gitu. Nah, kecuali yang cuma hijau doang atau merah doang, itu no problem. Perlu. Butuh. Tapi biasanya orang-orang itu sulit juga dicari karena biasanya orang-orang itu tapi ada nggak harus lahir dan didukung oleh semua pihak, bukan oleh seluruh pihak. Karena kalau satu pihak aja ya. Jadi yang bisa menjembatani merah hijau ini, sosok ini harus diterima oleh merah dan hijau juga. Iya, harus. Kriterianya apa kalau untuk menjadi penjembatan merah dan hijau? Ya saya belum lihat ya. Nggak, misalnya seperti apa? Menurut kacamata Kang Agus, kriterianya seperti apa sih yang bisa bukan menyatukannya, menjembatani sehingga merah dan hijau itu bisa seiring sejalan lagi. Karena kan anggota kan warnanya dua, merah hijau juga, Pak. Ya itu yang penting kepalanya dulu besar. Yang penting kepalanya dulu besar. Nanti kalau buntutnya kan bisa ikut kan. Kepalanya dulu bersatu, kepalanya dulu saling pelukan, nanti ke bawahnya akan ikut. Selesaikan dulu ganjalan-ganjalan. Kalau memang mereka menganggap ada ganjalan misalnya hukum, ya udah silakan selesaikan. Jangan kemudian dipendam, akhirnya nggak selesai-selesai. Ya kan? Sebenarnya kan hukum itu juga untuk menyelesaikan satu masalah. Bukan untuk menyimpan masalah ya? Menyimpan masalah, bukan. Dengan mengajukan misalkan pengadilan itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menyimpan masalah. Sehingga ketika putusan A atau B itu diakui oleh semua, sudah selesai. Harus diterima apapun putusan. Apapun putusan. Oh, oke deh, terima kasih Bang Agus, Bang Dr. Agus Surahman. Menarik sih, enak nih ngobrol sama Kang Agus, sudah lama setahun nggak ngobrol, sekali ngobrol. Lo kemana? Abang yang terlalu sibuk, Gorsever. Abang satu ini, Bang Dokter satu ini, ngajarnya kebanyakan tempat. Makanya susah belakangan Gros TV untuk menemui. Menarik sih, ada beberapa yang perlu digarisbawahi tadi ya. Introspeksi diri di tahun 2022. Kedua, apapun bentuk pemilihannya, mau manual atau e-vote, harus dilakukan tender terlebih dahulu. Misalnya kalau manual, percetakannya di tender. Karena itu yang menjadi persoalan. Kalau e-vote, vendornya di tender. Yang ketiga, keterbukaan. Keempat tadi ad hoc apa? Panitianya harus ad hoc. Tidak boleh. Ketika akan maju kembali,
periode kedua, kecuali memang udah habis, besok udah nggak bisa dipilih lagi, ya silahkan sampai selesai. Gitu. Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai atau wawancara Gros TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.